Dr. T. Fauziah ditantang Gibran Rakabuming Raka, anak Joko Widodo, untuk menganalisa foto wisudanya. Inilah hasil analisa saya. Tapi pertama-tama kita harus lihat dulu riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Gibran yang menurut pengakuannya lahir pada 1 Oktober 1987 di Surakarta, Jawa Tengah, menyelesaikan sekolah dasarnya di SD Negeri Mangkubumen Kidul, Surakarta, dan lulus tahun 1999. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Surakarta dan lulus pada tahun 2002. Setelah menyelesaikan SMP, Gibran melanjutkan sekolahnya di Singapura dengan masuk ke sekolah Orchard Park Secondary School, yaitu sekolah setingkat SMA di Indonesia, dan sekolah tersebut merupakan sekolah cukup favorit di sana, yang mayoritas siswanya adalah anak-anak Tionghoa. Setelah selesai dari secondary school, Gibran selanjutnya mengambil pendidikan Management Development Institute of Singapore atau MDIS dan lulus tahun 2007. Selanjutnya, Gibran Rakabuming Raka masih meneruskan pendidikannya di INSEAD University of Technology, Sydney, Australia, dan lulus pada tahun 2010. Inilah foto yang dikatakan sebagai foto wisuda Gibran saat lulus dari University of Technology, Sydney, Australia atau UTS. Gibran Rakabuming Raka meminta agar foto ini dianalisa supaya bisa ketahuan atau membuktikan asli atau tidaknya ijazah yang dia miliki. Dikatakan bahwa Gibran itu lulus dari UTS pada tahun 2010. Maka jika kita lihat di bagian backdrop tulisan, tampak jelas ada angka 2010. Berarti mungkin benar foto ini adalah foto asli wisuda Gibran Rakabuming Raka. Tapi tunggu dulu, kita lihat logo map yang dipegang ini. Terdapat logo MDIS Singapura, tempat Gibran berkuliah selepas dari secondary school, di mana menurut riwayat pendidikan Gibran lulus pada tahun 2007. Jadi aneh bukan jika di backdrop ini tertulis angka 2010, yang berarti itu adalah wisuda yang dilakukan pada tahun 2010. Dan setelah ditemukan gambar ini, saya jadi lebih yakin. Ternyata Gibran Rakabuming Raka lulus dari MDIS Singapura pada tahun 2010, bukan pada tahun 2007 seperti dalam riwayat pendidikannya. Jika demikian, berarti ada anakronisme yang terjadi dalam dokumen foto wisuda Gibran Rakabuming Raka dengan keterangan yang diberikan. Hal ini jadi mengingatkan kepada kita semua tentang ijazah dan dokumen-dokumen foto pendidikan orang tua Gibran yang juga penuh kejanggalan dan misteri sampai saat ini. Dari beberapa hal yang saya sampaikan di depan, bagaimana menurut pendapat kalian? Kenapa Gibran juga memiliki sifat-sifat dasar pembohong seperti ayahnya, terutama dalam hal pendidikannya? Jika misalnya benar bahwa Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, kira-kira apa yang akan terjadi terhadap bangsa ini? Anak haram konstitusi. Prabowo Gibran dengan demikian menjadi kandidat paling buruk dalam sejarah Indonesia modern. Produk gagal reformasi bersanding dengan anak haram konstitusi. Jika Gibran tak mundur, tatanan bernegara akan makin rusak karena Jokowi makin tergoda menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan anaknya. Tanda-tanda ke arah sana makin jelas. Jokowi mengangkat pemimpin tentara dan polisi loyalisnya di posisi-posisi strategis untuk memobilisasi suara. Prioritas kepala daerah dengan pejabat sementara lewat mekanisme pelaksana tugas menunggu pemilihan kepala daerah serentak November tahun depan.
Tentara, polisi, dan birokrasi adalah senjata ampuh menggiring massa dan opini publik agar memilih anaknya. Demokrasi tak sekedar memenangi pemilihan. Demokrasi adalah sistem politik untuk menjaring pemimpin lewat mekanisme yang fair dan transparan. Prabowo Gibran jelas lebih diuntungkan dibanding dua kandidat lain karena didukung Jokowi. Jika terus meladeni hasratnya melanggengkan kekuasaan, Jokowi akan dikutuk sejarah karena membawa Indonesia kembali ke era otoritarianisme.